Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendolimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendolimi kita, yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendolimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya
Bahwa Rasul SAW bersabda, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain, kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkal, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَأْتَلِ ulul fadli minkum wassa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka, tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya.
Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah maka jadilah kita pemaaf sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.